setahun kurang lebih perjalanan COVID dan juga pandemi ini mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah kesehatan, sebuah keteraturan, sebuah kedisiplinan, dan sebuah ikhtiar pastinya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para santri dimanapun Anda berada. Ada pertanyaan yang masuk terkait pandemi yang sedang mewabah di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Di mana bencana ini dimulai tahun 2019 sampai sekarang ini. Dan bagaimana kita menyikapinya. Bahwa pandemi seperti ini tidak hanya terjadi pada sekarang, namun juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan bahkan berabad-abad sebelumnya juga pernah terjadi. Bahkan ketika turunnya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga pernah terjadi sebuah wabah yang saat itu menyebar, dan ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai hal yang preventif untuk mencegah pandemi seperti sekarang ini. Dari sini setahun kurang lebih perjalanan COVID dan juga pandemi ini mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah kesehatan, sebuah keteraturan, sebuah kedisiplinan, dan sebuah ikhtiar pastinya. Pada zaman Rasulullah juga pernah terjadi hal-hal yang Rasulullah harus ikhtiar. Bukan karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tawakal kita, namun disertai dengan ikhtiar. Misalnya ketika Rasulullah SAW hendak hijrah ke kota Madinah, beliau dikepung dari berbagai arah, kemudian beliau bersembunyi dan bergerak pada malam hari. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus malam hari? Kok tidak harus siang-siang hari misalnya? Apakah mereka lebih takut kepada kafir Quraisy daripada kepada Allah? Tidak. Tidak seperti itu. Tapi lebih kepada ikhtiar. Bahkan ketika Rasulullah berperang misalnya, beliau biasa membawa baju besi, terus kemudian ada namanya al-mighraf, benteng atau tameng kepala. Bukan berarti Rasulullah dan juga para sahabat lebih takut kepada musuh daripada kepada Allah, tidak. Namun itu adalah ikhtiar Rasulullah SAW untuk menjaga diri. Seperti halnya prinsip maslahah maqasidus syariah yang dicetuskan oleh Imam Syatibi, salah satunya adalah hifdzun nafs. Kita harus menjaga diri kita, harus menjaga jiwa kita, dan juga harus menjaga kesehatan itu sendiri. Dalam hal ini kita padukan dengan budaya lokal yang ada di Indonesia. Saya mendapat sebuah informasi, entah ini ijazah atau bukan, dari Sektum Ansor Pusat Gus Aun Boyolali saat itu bercerita kepada saya langsung. Ada sebuah kisah bahwa salah seorang ulama yang ada di Mojosari, Jawa Timur, Kiai Zainuddin, yang beliau sudah berpulang, bahwa beliau bermimpi kepada, atau ngimpeni bahasanya, kepada salah satu putranya. Beliau mengatakan bahwa pernah ditemui oleh semacam virus yang itu menjelma menjadi sebuah makhluk. Karena masing-masing tempat ini juga memiliki seorang penjaga. Misalnya di laut ada seorang penjaganya, di hutan ada penjaganya. Virus itu juga ada penjaganya, ada bentuknya, ada sosoknya. Nah, ini beliau mengaku sebagai virus corona atau virus COVID ketika bertemu dengan Syekh Zainuddin itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa saya ini adalah virus COVID-19 dan bentuknya ini cukup sangat mengerikan seperti itu. Sebuah makhluk yang memiliki ekor panjang, kemudian beliau berlumuran dengan lendir-lendir seperti itu.
Terus beliau bertanya bahwa berapa bulan kamu ditugaskan di dunia ini? Kata beliau kepada sesosok makhluk yang itu dipercaya sebagai COVID-19. Sang virus tadi mengatakan bahwa saya diutus ke dunia ini untuk menyebarkan pandemi kurang lebih selama 6 bulan. Namun saya tidak akan mendekati orang-orang Islam yang masih istiqomah mendawamkan surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sebanyak 17 kali sebelum tidur. Nah, ini boleh kita percaya, boleh kita tidak, tapi kita bolehlah ikhtiar untuk menjaga hal itu. Dan ini sebagai salah satu pertanda bahwa wali-wali Allah ini tidak meninggal begitu saja. Bahwa wali-wali Allah ini ala la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa mereka ini sejatinya tidak meninggalkan kita secara fisik saja, tapi beliau ini masih tetap ada untuk membantu kita dan juga masih membimbing kita di saat kita membutuhkannya. Jadi harapannya dengan ikhtiar dari apa yang kita sudah tawakalkan, dengan berusaha semaksimal mungkin berdoa dan juga sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan ataupun Menteri Kesehatan ataupun negara itu sendiri, untuk terus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan juga menjaga orang-orang yang kita cintai dari virus ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga umat muslimin dan juga para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melewati badai ini dengan sehat, dengan selamat, dan juga dengan dapat hikmah dari pandemi yang sudah mewabah dan sudah kurang lebih selama 1 tahun ini. Itu saja untuk sekedar renungan kita, untuk sekedar tambahan kita, dan juga sebagai ikhtiar kita dalam menjaga kesehatan kita sesuai dengan anjuran agama dan juga sesuai anjuran kesehatan seperti yang banyak kita dengar, banyak kita dapatkan dari media-media sosial. Terima kasih, wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.